Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah basis data yang beranggotakan saya Muhammad Rafi'i dengan NIM 2410512040. Perkenalkan, nama saya Pankrasius Ari Wicaksono dengan NIM 2410512052. Perkenalkan, nama saya Mirza Rabadi Kondaha dengan NIM 2410512059. Di video ini kami akan membahas tentang sistem basis data akademik di Universitas Pembangunan Nasional Jakarta, dan juga akan melakukan demo dari query SQL untuk implementasinya. Pertama-tama, kenapa kami memilih sistem akademik? Karena kami ingin membentuk, merancang sebuah basis data yang harapannya dapat mendukung berbagai aktivitas akademik, di mana nanti di dalam basis data ini itu akan terdapat seperti tabel nama, tabel dosen, tabel mata kuliah, dan lain-lainnya. Di sini kami ada berbagai entitas, tapi dalam rancangan basis data disebut tabel, yaitu entitas mahasiswa dengan atribut NIM sebagai primary key, nama, dan tanggal lahir serta program studi. Tabel dosen dengan NIM sebagai primary key, nama, dan departemen. Entitas tabel mata kuliah dengan kode mata kuliah sebagai primary key, nama mata kuliah, dan SKS. Tabel jadwal dengan ID jadwal sebagai primary key, kode mata kuliah sebagai foreign key dari tabel mata kuliah, hari, jam mulai, jam selesai, dan ruangan. Tabel pendaftaran dengan NIM sebagai foreign key dari mahasiswa, kode mata kuliah sebagai foreign key dari mata kuliah, dan tahun ajaran. Tabel nilai dengan NIM sebagai foreign key dari mahasiswa, kode mata kuliah dari mata kuliah sebagai foreign key dari mata kuliah, NIP sebagai foreign key dari dosen, nilai, dan semester. Oke, jadi kami akan langsung melakukan pengimplementasian database. Jadi untuk yang pertama kali, kami akan membuat database terlebih dahulu dengan create database dengan judul DB UPNVJ sistem informasi. Kemudian kami akan menggunakan database ini. Kemudian langkah selanjutnya ialah kami akan membuat tabel untuk entitas dosen. Jadi di sini kami sudah membuat tabel untuk entitas dosen. Dimana di sini kami menggunakan query create table. Dimana di sini seperti sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu NIP sebagai primary key dengan varchar sejumlah 20. Kemudian atribut nama varchar dengan kapasitas 100 serta departemen dengan tipe data varchar sebanyak kapasitas 50. Kemudian untuk selanjutnya kami akan memasukkan data-data yang dibutuhkan ke dalam tabel dosen. Nah, ini untuk inputan untuk tabel dosen. Nah, di sini terdapat NIP-nya, terdapat nama-nama Bapak Ibu dosen, kemudian departemennya yaitu sistem informasi. Di sini akan saya jalankan hasil. Oke, kita bisa lihat dengan menggunakan select all, select from dosen, dan di sini tertampilkan data-data NIP dan data-data nama Bapak Ibu dosen serta departemennya. Kemudian untuk yang selanjutnya kami akan membuat tabel mahasiswa. Sekarang untuk tabel mahasiswa di sini kami menggunakan NIM sebagai primary key, yaitu dengan varchar 11. Kemudian nama, atribut nama dengan varchar 50.
tanggal lahir dengan tipe datanya date, serta untuk program studinya menggunakan tipe data varchar dan kapasitas 20. Oke, di sini akan saya eksekusi untuk programnya di running. Bisa, dan sekarang saya akan menginput untuk data-data yang dibutuhkan di dalam tabel mahasiswa. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini terdapat seluruh data mengenai mahasiswa S1 Sistem Informasi Hukum Veteran Jakarta angkatan 2024. Sini formatnya ialah yang pertama ada NIM-nya, kemudian nama, date atau untuk tanggal lahir, kemudian untuk program studinya yaitu Sistem Informasi. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel mata kuliah. Di sini kita menggunakan perintah create tabel, lalu ada nama tabelnya yaitu mata kuliah dengan atribut kode mata kuliah dengan tipe data varchar berkapasitas 11 sebagai primary key. Lalu ada atribut nama mata kuliah dengan tipe data varchar berkapasitas 50. Lalu ada atribut SKS dengan tipe data INT berkapasitas 3. Lalu kita run. Lalu kita input data-data mata kuliah ke dalam mata kuliah. Oke, di sini kita menginput data-data mata kuliah dengan perintah insert into nama tabelnya yaitu mata kuliah dengan atributnya kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Berikut ini merupakan data-data yang kita input dan ini sudah kita run. Lalu kita coba tampilkan select mata kuliah. Berikut ini merupakan tabel dari mata kuliah. Selanjutnya kita membuat tabel jadwal. Berikut ini merupakan perintah untuk membuat tabel jadwal, yaitu dengan create tabel, nama tabelnya yaitu jadwal dengan atribut ID jadwal, tipe datanya INT, kapasitas 25 sebagai primary key. Lalu ada kode mata kuliah dengan tipe data varchar kapasitas 11 not null. Lalu ada hari dengan tipe data varchar berkapasitas 10 not null. Lalu ada jam mulai dengan tipe data time not null. Lalu ada atribut jam selesai dengan tipe data time not null. Lalu ada ruangan dengan tipe data varchar berkapasitas 255 not null. Dan di sini juga ada foreign key, kode mata kuliah yang berasal dari tabel mata kuliah. Lalu kita sudah run. Lalu selanjutnya kita input data-data jadwal ke dalam tabel. Berikut ini merupakan perintah untuk memasukkan data-data jadwal ke dalam tabel jadwal, yaitu insert into nama tabelnya yaitu jadwal, terdiri dari atribut-atributnya yaitu ID jadwal, kode mata kuliah, hari, jam mulai, jam selesai, lalu ruangan. Berikut ini merupakan data-data yang kita input dan sudah di run. Lalu kita akan menampilkan tabel jadwal. Berikut ini merupakan tabel dari jadwal. Selanjutnya, kami akan menginput tabel nilai. Ini sintaks untuk menginput tabel nilai yang berisi NIM dengan tipe data varchar dengan kapasitas 255, kode mata kuliah dengan tipe data varchar dengan kapasitas 255, NIP dengan tipe data varchar dengan kapasitas 255,
nilai dengan tipe data char dengan kapasitas 1, semester dengan tipe data varchar dengan kapasitas 20, primary key yang merupakan NIM dari kode mata kuliah dan NIP, foreign key yang merupakan NIM dari tabel mahasiswa, foreign key yang merupakan kode mata kuliah dari mata kuliah, NIP yang merupakan foreign key dari tabel dosen. Kita akan masukkan ini untuk input dari data-data nilai yang sudah ada nilai dari NIM ini dengan kode mata kuliah ini, dan ini kode dosennya dengan nilai A. Ini untuk program studinya, ini sudah dimasukkan. Untuk tampilan selectnya, ini tampilan selectnya tertata dengan rapi, NIM, kode mata kuliah, NIP dosen, nilai, dan semesternya. Selanjutnya kita akan menginput tabel pendaftaran. Ini sintaks untuk tabel pendaftarannya dengan NIM dari foreign key dari tabel mahasiswa dengan tipe data varchar kapasitas 255, kode mata kuliah yang merupakan foreign key dari mata kuliah dengan tipe data varchar kapasitas 255, tip tahun ajaran dengan tipe data varchar kapasitas 20. Ini kita akan input. Selanjutnya kita akan menginput data-data dari tabel pendaftaran. Ini data-data yang akan dimasukkan untuk tabel pendaftaran, mulai dari NIM dari mahasiswa, kode mata kuliah dari tabel mata kuliah, dan tahun ajarannya. Ini kita akan masukkan. Ini untuk tampilan selectnya, mulai ini tertata rapi mulai dari record NIM, kode mata kuliah, dan tahun ajarannya. Oke, jadi untuk selanjutnya di sini saya akan mengimplementasikan cara menggunakan view, join, dan filter di implementasi database ini di sistem akademik ini. Oke, jadi di sini saya membuat view, create view, yaitu ruang TK discrete kelas B, di mana nanti tujuan dari table view ini ialah untuk menampilkan posisi atau letak di mana mahasiswa kelas B itu bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran mata kuliah matematika diskrit dan beserta detail ruangannya. Jadi di sini yang pertama saya menggunakan 4 tabel. Yang pertama ada tabel mahasiswa, kemudian yang kedua ada tabel mata kuliah, kemudian yang ketiga terdapat tabel pendaftaran, yang keempat terdapat tabel jadwal. Jadi di sini yang pertama ialah saya membuat penginisialan, yaitu di mana tabel mahasiswa sebagai M, tabel mata kuliah sebagai MK, dan tabel jadwal sebagai J. Kemudian di sini saya joinkan menggunakan query join, yaitu saya menjoinkan pendaftaran dengan mahasiswa, dan yang saya joinkan ialah untuk bagian NIM-nya. Kemudian untuk selanjutnya di tabel jadwal saya menjoinkan antara kode mata kuliah milik tabel pendaftaran serta tabel jadwal yang di dalamnya ada kode mata kuliah. Nah, itu yang saya joinkan. Kemudian untuk selanjutnya di
tabel mata kuliah, saya menjoinkan kode mata kuliah antara tabel jadwal dengan tabel mata kuliah. Kemudian untuk filter mengenai where akan dijelaskan oleh Raffi. Oke, di sini kita menggunakan filter dengan perintah where j.id jadwal sama dengan 21. Itu maksudnya adalah j itu adalah tabel jadwal dan id jadwal itu harus 21 dengan menggunakan id underscore jadwal sama dengan 21. Oke, untuk selanjutnya akan kami run. Nah, sekarang akan kami lihat apakah sudah berhasil kode ini ter-run dengan baik atau belum dengan menggunakan perintah select, yaitu select semuanya from nama table view-nya yaitu ruang MTK Discrete kelas B. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini terdapat kolom NIM, kolom nama mata kuliah dan kolom ruangannya. Dimana di sini untuk semua mahasiswa kelas B mulai dari NIM 36 sampai 70 akan mengikuti kegiatan pembelajaran mata kuliah matematika diskrit di ruangan FIK 303. Kemudian untuk selanjutnya itu subquery. Oke, selanjutnya kita akan melakukan perintah subquery, yaitu dengan memunculkan perintah. Di sini kita menggunakan perintah select all from jadwal, lalu where ruangan sama dengan buka kurung select ruangan from jadwal, group by ruangan, order by count, bintang descending, lalu limit 1, tutup kurung. Lalu akan muncul ini, group by ruangan mengelompokkan data berdasarkan ruangan, lalu count menghitung jumlah baris jadwal untuk setiap ruangan, lalu order by count ini order by count descending ini mengurutkan hasil berdasarkan jumlah jadwal dari yang paling sering digunakan, itu descending ini. Lalu limit 1 ini mengambil satu ruangan dengan jumlah jadwal terbanyak, dan hasilnya adalah FK 301 ini. Ini adalah perintah hitung. Perintah ini akan memunculkan nilai dari tabel nilai, memunculkan hitungan dari beberapa jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai tersebut, dan akan menggabungkan dua tabel. Kita run. Jadi menurut tabel tersebut ada 18 siswa yang mendapatkan nilai A dan 17 siswa yang mendapat nilai B. Ini perintah grup untuk menghitung berapa jumlah siswa yang mendapat nilai A dan B. Sekian implementasi database dari kelompok kami. Harapannya dengan adanya database yang kami buat dapat membantu dan mempermudah baik itu staf maupun mahasiswa program studi S1 Sistem Farmasi UPN Veteran Jakarta. Semoga dengan adanya database ini mahasiswa bisa menggunakannya dengan baik untuk melihat data-data yang ingin mereka tampilkan. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Signing out.